Selamat siang, Mbak Nafisa. Selamat siang, Bapak. Oke, langsung saja kita ke sesi wawancara ya. Baik, Baik, Mbak Nafisa. Boleh diceritakan mengapa Anda tertarik di bidang operasional? baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Firsi Arafa. Saya lulusan dari Universitas Pakuan dengan jurusan Manajemen Operasional. Saya sangat tertarik pada bagaimana sebuah sistem bekerja secara efektif. Saya aktif di organisasi, di mana tugas saya memastikan seluruh rencana kegiatan berjalan dengan sesuai jadwal dan anggaran. Saya tertarik juga pada bidang operasional karena saya orangnya terorganisir, suka memecahkan masalah praktis, dan senang melihat sebuah proses berjalan lebih cepat dan efisien. Apa kelebihan dan kekurangan yang Mbak Nafisa punya? Baik, tentunya saya memiliki kelebihan serta kekurangan ya. Kelebihan saya adalah kemampuan analisis detail. Saya mampu melihat celah kecil dalam sebuah proses yang bisa menghambat alur kerja. Namun kekurangan saya adalah saya cenderung perfeksionis yang kadang membuat saya bekerja lebih lama. Untuk mengatasinya, saya sekarang menggunakan skala prioritas agar tetap bisa memberikan hasil terbaik tanpa mengabaikan tenggat waktu. Kamu kan lulusan baru. Sebagai lulusan baru, bagaimana kamu akan memimpin anggota tim yang sudah bekerja belasan tahun di lapangan? Ya, tentunya sebagai lulusan baru, saya akan menggunakan pendekatan rendah hati namun tetap profesional ya. Saya akan menghargai pengalaman mereka dengan cara banyak bertanya, mendengar di minggu-minggu pertama ya. Namun jika menemukan hal yang bisa diperbaiki, saya akan menyampaikan bukan sebagai perintah, melainkan sebagai diskusi untuk mempermudah kerja mereka. Saya ingin mereka melihat saya ini sebagai rekan yang membantu pekerjaan mereka yang menjadi lebih ringan melalui sistem yang lebih baik. Menurut Mbak Nafisa, apa hal yang terpenting dalam mengelola sebuah operasional perusahaan? Menurut saya ada 3 hal. Yang pertama ada SOP atau standar operasional prosedur, konsistensi, dan evaluasi. Tanpa SOP, setiap orang bekerja dengan caranya sendiri-sendiri. Tanpa konsistensi, kualitas akan naik turun. Dan tanpa evaluasi, kita tidak akan tahu di mana pemborosan terjadi. Tugas seorang manajemen operasional adalah memastikan ketiga hal tersebut berjalan setiap hari agar target efisiensi tercapai. Di mana Anda melihat diri Anda 2 tahun ke depan bersama perusahaan ini? Dalam 2 tahun, saya ingin dikenal sebagai orang yang telah berhasil mendigitalisasi atau merampingkan proses operasional di divisi saya, sehingga biaya operasional kita lebih rendah dibandingkan saat ini. Saya ingin bertumbuh dari seorang lulusan baru menjadi pemimpin organisasi yang benar-benar memahami seluk-beluk perusahaan ini secara mendalam. Nah, dunia operasional itu dinamis dan sering ada masalah di luar jam kerja. Bagaimana sikap Anda mengenai jam kerja yang fleksibel atau lembur? Ya, tentunya kita tahu ya bahwa operasional ini adalah jantungnya perusahaan yang harus tetap berdetak. Sebagai fresh graduate, fokus utama saya itu adalah belajar sebanyak mungkin dan memastikan tanggung jawab saya tuntas. Saya bersedia memberikan waktu ekstra jika memang ada situasi darurat atau target yang harus dikejar, selama hal tersebut bertujuan untuk kelancaran efisiensi tim. Untuk gaji, berapa yang Mbak Nafisa harapkan? Berdasarkan riset untuk posisi manajemen train atau operasional koordinator bagi lulusan baru di industri ini, serta mempertimbangkan tanggung jawab besar yang ada, saya mengajukan kisaran di angka 5 juta sampai 7 juta. Namun saya sangat terbuka untuk mendiskusikan angka ini lebih lanjut sesuai dengan kebijakan perusahaan dan paket tunjangan lainnya. Oke, kamu kan Gen Z nih, biasanya hanya bertahan sebentar lalu pindah kerja. Jika kamu diterima di perusahaan ini gimana? Karena kami tidak menerima kandidat seperti itu. Ya, saya sangat mengerti banget kekhawatiran Bapak mengenai fenomena tersebut. Namun bagi saya berpindah-pindah kerja dalam waktu singkat justru akan menghambat proses saya untuk benar-benar menguasai sebuah sistem operasional secara mendalam. Saya berkomitmen untuk tinggal dan memberikan kontribusi di sini karena saya ingin kesuksesan saya diukur dari perubahan positif yang saya bawa untuk perusahaan, bukan sekedar durasi kerja di CV. Saya mencari tempat untuk membangun karir, bukan sekedar mencari batu loncatan.
Baik, dari kami sudah cukup. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada kami? Iya, ada Bapak yang saya ingin ajukan pertanyaan. Satu saja, seperti apa budaya kerja di tim operasional yang akan saya pimpin nanti? Karena kita bergerak di bidang industri agribisnis, dinamika di lapangan sangat cepat. Tim di sini terbiasa bekerja dengan target harian yang ketat, jadi kamu akan menemukan lingkungan yang sangat produktif. Tapi perlu saya sampaikan juga, karena kamu akan memimpin tim yang sudah senior di lapangan, budayanya sangat kekeluargaan namun profesional. Mereka sangat loyal asalkan pemimpinnya bisa merangkul dan memberikan arahan yang jelas. Jadi, tantangan kamu adalah masuk ke budaya yang sudah stabil ini dan membawa energi baru tanpa merusak ritme yang sudah ada. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Budaya transparan dan disiplin sangat sesuai dengan prinsip kerja saya. Saya justru senang bekerja di lingkungan yang fast-paced karena itu memotivasi saya untuk terus berpikir kritis dalam memecahkan masalah harian. Terima kasih atas jawabannya. Kami mengabari hasilnya dalam waktu maksimal 2 minggu melalui email atau telepon. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Saya sangat senang bisa berdiskusi hari ini dan semakin tertarik untuk bisa berkontribusi bagi perusahaan ini. Saya tunggu kabar baiknya. Selamat siang Bapak.